Ya, kita mulai dengan doa ya. Bapak, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami percaya kasih-Mu selalu baru tiap pagi. Sekarang kami mau lanjutkan firman-Mu. Biarlah ini semua dipimpin oleh Engkau. Roh Kudus memimpin pikiran kami, hati kami, hamba-Mu dan semua orang yang mendengarkannya. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, kita akan melanjutkan yang pelajaran 2 hari yang lalu, masih tentang COVID ya, COVID-19, karena ini bahannya eh, berlanjut supaya kita dapat pemahaman yang jelas kenapa ada COVID dan apa dampaknya itu sekarang dan apa yang harus kita lakukan. Nah, bahan ini saya kasih judul COVID-19, 4 hukuman Allah bagi mereka yang tidak taat dan tidak mau bertobat. Nah, ini sebenarnya bahannya disarikan dari satu website yang namanya www.conformingtojesus.com. Jadi kalau mau lihat lebih jelas bisa lihat ke sana, tapi itu semua dalam bahasa Inggris dan saya akan jelaskan ini dalam bahasa Indonesia. Tidak persis seperti apa yang dia katakan, tapi sarinya saja diambil. Apa yang saya lihat di situ bagus dan saya setuju apa yang dia bahas karena mereka ini membahas tentang bagaimana supaya kita sembuh, jadi healing ministry juga. Tapi pada bagian COVID dia mau menunjukkan yang jelas eh, hubungan dengan hukuman Allah bagi bangsa-bangsa dan orang-orang yang tidak taat ya dan tidak mau bertobat, dan itu banyak diambil dari Alkitab, dan salah satu yang dia tekankan tentang 4 hukuman Allah ini. Jadi kalau kita lihat bahannya memang diambil dan dikopi dari sana. Itu 4 hukuman itu kan yang kita lihat kemarin, itu ada pedang, ada kelaparan, ada sampar dan binatang, sword, famine, pestilence dan beast. Nah, kita lihat ayatnya yang lain itu di Yeskiel 14 ayat 21. Ya, Yeskiel 14 ayat 21 dibilang di situ tertulis jelas dengan 4 hukuman, for judgment ya. Kalau kita lihat dalam bahasa Indonesia lah, bahasa Indonesia dikatakan, beginilah firman Tuhan, jauh lebih dari itu kalau aku mendatangkan keempat hukumanku yang berat-berat, yaitu pedang, kelaparan, binatang buas dan sampar atas Yerusalem untuk melenyapkan daripadanya manusia dan binatang. Jadi Yeskiel ini sama seperti Yeremia, dari sejarah-sejarah raja-raja, mereka adalah nabi-nabi terakhir yang meramalkan hukuman akan datang kepada Yerusalem, pada orang Yehuda. Dan dia adalah nabi, dia menyampaikan apa yang Tuhan katakan. Ya kan, di sini dikatakan beginilah firman Tuhan, bukan dia ngomong, firman Tuhan, Tuhan sendiri yang mengatakan. Tuhan yang Maha Tinggi berkata dalam bahasa Indonesia sehari-hari, aku akan menjatuhkan keempat hukumanku yang paling dahsyat ke atas Yerusalem untuk memusnahkan baik manusia maupun binatang. Hukuman itu ialah perang, bala kelaparan, binatang buas, dan wabah penyakit. Jadi ini jelas ya, perang atau pedang, bala kelaparan, binatang buas, dan wabah penyakit. Nah, wabah penyakit itu yang kita bilang tadi, kita bilang itu pestilence dalam bahasa Inggris, itu sampar ya, tapi kalau dalam bahasa Indonesia tidak ditulis lagi sampar supaya jelas, itu namanya wabah penyakit. Nah, kalau kita melihat lebih jelas lagi di ayat-ayat sebelumnya dari pasalnya, ayat yang 21, itu kenapa Tuhan sampai sedemikian tega lah boleh dikatakan untuk menghukum Yerusalem. Ada Nabi Yeremia, ada Nabi Yeskiel yang Tuhan sampaikan berulang kali, bertahun-tahun, bahkan sampai 4 raja berganti, itu disampaikan terus. Tuhan ingin supaya mereka itu bertobat, tapi mereka tidak mau bertobat. Akhirnya Tuhan mengatakan, kalau misalnya orang berdosa dan orang berubah setia, ya, kalau suatu negeri berdosa kepadaku dan berubah setia, aku akan mengacukan tanganku melawannya. Artinya kalau orang yang dalam Tuhan tiba-tiba berdosa atau tiba-tiba berubah setia,
Tuhan akan melawannya, Tuhan akan memusnahkan persediaan makanannya, mendatangkan kelaparan atasnya, melenyapkan dari negeri itu manusia dan binatang. Bahkan Tuhan bilang sampai di ayat 14, sekalipun ada para hamba Allah yang luar biasa muncul lagi seperti Nuh, Daniel, Ayub, mereka tidak bisa merubah hati Tuhan. Mereka sendiri yang akan selamat, tapi orang-orang lain tidak akan selamat. Ya, kalau Tuhan bilang di ayat 15, kalau aku membuat binatang buas, binatang ya, berkeliaran di negeri itu, memusnahkan penduduknya, sehingga negeri itu jadi sunyi dan tidak ada seorang pun berani melintasnya, dan biarpun di tengah-tengahnya ada orang tadi, mereka juga tidak akan selamat. Ya, ini Tuhan bilang ya di ayat-ayat sebelumnya dari pasal 21. Terus Tuhan bilang juga di ayat 17, jikalau aku bawa pedang, sekali lagi pedang, aku akan melenyapkan, dan biarpun di tengah-tengah ada ketiga orang tadi, tetap Tuhan akan lakukan. Dari ayat 19 Tuhan mengatakan, jikalau aku mendatangkan sampar, sekali lagi sampar, itu sampar wabah penyakit atas negeri itu, aku mencurahkan amarahku atasnya, sehingga darah mengalir dengan melenyapkan dari negeri itu manusia dan binatang. Dan sekalipun ada Nuh, Nabi, dan Ayub. Artinya begini, kalau kita mau terapkan sekarang, kalau Tuhan sudah sedang memberikan hukuman pada orang, pada bangsa itu dengan penyakit sampar dan orang itu harus mati, ada orang-orang yang tidak percaya, orang-orang yang tidak bertobat. Nah, kalau ada orang yang anak Tuhan yang coba-coba berdoa, kalau memang sudah waktunya Tuhan, mereka sendiri akan selamat. Contohnya seperti Sodom dan Gomora kan, Lot dan orang itu diselamatkan, tapi tetap bangsa itu yang sangat jahat, mereka dihukum. Oke, jadi ini gambaran Tuhan, dan akhirnya diatur bersatu. Tuhan bilang jauh lebih daripada itu. Jadi jauh lebih daripada sekedar pedang, sampar. Ini lengkap 4 hukuman yang berat-berat: pedang, kelaparan, binatang buas atas Yerusalem. Jadi ada 4 ini, binatang buas dan sampar. Binatang buas itu beast, itu adalah mengambil alih Yerusalem atau bangsa itu, diserahkan kepada bangsa yang lain. Oke. Nah, kemudian ayat Yeskiel 14 ayat 21. Itu Yeskiel 5 sebenarnya juga mengatakan tentang khususnya tentang penyakit sampar ya. Dikatakan di sepertiga daripadamu, ya, ayat Yeskiel 5 ayat 12. Sepertiga daripadamu akan mati kena sampar dan mati kelaparan di tengah-tengahmu. Sepertiga akan tewas dimakan pedang sekitarmu, dan sepertiga lagi akan kuhamburkan ke semua mata angin, dan aku akan mengutus pedang dari belakang mereka. Nah, ini sama ya, ada yang kena pedang, ada yang kena sampar, ada yang kena kayak di sini ada kena sampar, pedang, ada kena bencana kelaparan, dan ada juga terakhir dihamburkan ke segala jurusan. Itu juga artinya bis. Jadi 4 juga ada di sini. Jadi dua ayat yang mendukung itu. Jadi sepertiga daripadamu akan mati kena sampar dan kelaparan di tengah-tengahmu. Sepertiga akan tewas makan pedang, sepertiga lagi kuhamburkan dan kemudian mengurus pedang ya. Nah, kalau kita perhatikan khususnya untuk penyakit sampar, pestilence dalam bahasa Inggrisnya, itu sudah hukum Tuhan sudah diberikan di sebelumnya di Ulangan pasal 28. Kalau kita lihat Ulangan pasal 28 ayat 58 ayat 62. Jadi kalau kita perhatikan di Ulangan 28 itu kan judulnya Ulangan 28 itu berkat dan kutuk. Yang pertama-tama itu adalah berkat, dan kemudian bagian tengahnya adalah kutuk. Kalau orang setia, kalau orang mendengarkan Tuhan, dia akan dapat berkat. Kalau dia tidak setia, dia akan dapat kutuk. Nah, khusus untuk kutuk yang Tuhan berikan itu yang disebut pestilence, itu benar-benar kutuk yang serius ya, dikatakan serius ya. Coba kita lihat dalam bahasa Indonesianya. Jika engkau tidak melakukan dengan setia segala perkataan hukum Taurat yang tertulis dalam kitab ini, dan engkau tidak takut akan nama yang mulia dan dahsyat ini, yakni akan Tuhan Allahmu, maka Tuhan akan menimpakan pukulan-pukulan yang ajaib kepadamu dan kepada keturunanmu, yaitu pukulan-pukulan. Jadi penyakit itu bisa lama sekali, dan ia akan mendatangkan pula segala wabah
Mesir yang kau takuti itu kepadamu, sehingga semuanya itu melekat padamu. Jadi wabah Mesir tuh, di Mesir tuh banyak sekali penyakit. Nah, penyakit-penyakit itu kan yang tadinya Tuhan kasih pada Mesir supaya mereka binasa. Tapi sekarang itu tulah itu bisa datang kepada bangsa Israel. Dan dikatakan juga berbagai penyakit dan pukulan yang tidak tertulis dalam kitab Taurat akan ditimbulkan Tuhan menimpa engkau sampai engkau punah. Nah, ini yang disebut penyakit yang baru yang tidak pernah kelihatan. Coba lihat sepanjang sejarah. Kalau tulah itu muncul kan ada flu Spanyol, flu babi, flu Hong Kong, flu Singapura. Nah, itu kan dulunya tidak pernah ada. Virus pernah diselidiki, dibuat vaksin, muncul lagi. Dan akhirnya dikatakan, dan pada kamu hanya sedikit orang yang tertinggal. Padahal kamu dahulu seperti bintang di langit banyaknya, karena engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Tuhan bahkan melenyapkan banyak orang sehingga orang tinggal sedikit lagi. Nah, ini satu contoh di mana Tuhan kasih tahu ini berkat dan kutuk. Kalau tidak setia dapat kutuk seperti ini. Nah, ini adalah hukum Tuhan. Tuhan sudah berikan pada bangsa-bangsa. Ya, kalau tidak setia seperti itu. Di Yeskiel 18 juga 30 dikatakan, nah ini Yeskiel 18:37 ini supaya kita tahu, maksud Tuhan bukan sekedar mau hukum saja. Tuhan sebelum menghukum itu pasti memberikan peringatan, pasti memberikan pesan-pesan supaya mereka bertobat, ya. Jadi Yeskiel 18:30 dikatakan, oleh karena itu aku menghukum engkau, kamu masing-masing menurut tindakannya, hai kaum Israel, demikianlah firman Tuhan Allah, bertobatlah dan berpalinglah dari segala durhakamu, supaya itu jangan bagimu menjadi batu sandungan yang menjatuhkan kamu ke dalam kesalahan. Ini mungkin agak sedikit tidak tepat terjemahannya, tapi intinya sama. Bertobatlah, berpaling dari segala durhaka. Dan bagian terakhir itu, jangan sampai kesalahanmu itu jadi batu sandungan. Sebenarnya begitulah bagian terakhir. Jangan sampai kesalahanmu itu membuat kamu jatuh. Nah, Tuhan bicara di Yeskiel 18:26 ini, kalau kita lihat ke atas dan kita lihat ke bawah, itu Tuhan sebenarnya memberikan keadilan. Di ayat 26, kalau orang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan sehingga ia harus mati karena kecurangan yang dilakukannya. Dia sendiri yang memilih. Tuhan memberikan kebebasan. Dia sudah benar, dia sudah hidup di dalam Tuhan, tapi dia akhirnya jatuh di dalam dosa. Dia memilih untuk melakukan kecurangan, yang mati karena kecurangan. Tapi sebaliknya di ayat 27, kalau orang fasik bertobat dari kefasikan yang dilakukannya dan ia melakukan keadilan dan kebenaran, ia akan menyelamatkan nyawanya. Jadi kebalikannya, orang yang tadinya jahat, orang jadi bertobat, dia akan dipulihkan. Ya, 28 dikatakan ia insaf dan dia bertobat dari segala durhaka yang dibuatnya. Ia pasti hidup. Ia tidak akan mati. Jadi Tuhan tuh memberi jelas. Tapi orang Israel rasanya tidak terima, masih mengatakan itu tidak tepat. Tidak tepat yang mana kata Tuhan? Tidak. Tindakan Tuhan tidak tepat. Apa tindakanku yang tidak tepat, hai kaum Israel? Ataukah tindakanmu yang tidak tepat? Tuhan bilang begitu. Jadi akhirnya Tuhan bilang, oleh karena itu aku akan menghukum kamu masing-masing menurut tindakannya. Kalau kamu bertobat, ya kamu akan selamat. Ya. Jadi Tuhan sebenarnya memberikan jalan pada mereka. Tujuan hukuman itu supaya mereka sadar, buanglah daripadamu segala durhaka yang kamu buat terhadap aku, dan perbaharulah hatimu dan rohmu. Mengapa kamu akan mati, hai kaum Israel? Jadi Tuhan sebenarnya tidak suka mereka mati, tapi karena hukum Tuhan sudah ada. Tuhan bilang, sebab aku tidak berkenan pada kematian seorang yang harus ditanggungnya. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu bertobatlah supaya kamu hidup. Jadi supaya kita bisa lihat hati Allah, ya. Hati Allah itu, jangan kita pandang Tuhan itu kejam. Tuhan itu kerjanya menghukum. Tuhan itu tidak bisa lihat kesalahan. Maksud Tuhan itu, Tuhan bilang, kalau kamu adalah anak, kamu dikasih. Kalau anak yang dikasih, dia tegur supaya dia bertobat. Itu kan maksud Tuhan. Maksud Tuhan untuk memberi hukuman, memberi hajaran sebelum mereka mati, sebelum mereka binasa. Mereka bertobat kembali pada jalan yang benar. Tapi ini orang-orang Israel, orang-orang Yehuda ini tidak bertobat. Ya, mereka bahkan
Mereka bahkan lebih lebih memilih jalan-jalan mereka. Mereka mungkin berpikir Tuhan belum memberikan hukuman. Orang sebelum dapat hukuman biasanya mereka nggak apa-apalah, nggak ada hukuman. Saya berbuat ini suka ini kan belum ada hukuman, ya. Sama seperti kita yang melalaikan apa yang harus kita lakukan sebelum kita dapat dapat satu yang akibat jelek daripada pilihan kita. Kita tidak belum mau sadar gitu. Jadi banyak banyak perkara yang harusnya kita sadar kalau kita melalaikan satu pekerjaan atau satu pilihan. Oke. Nah, kita lanjutkan ya. Ya, Tuhan mengatakan eh, sebenarnya itu adalah pelanggaran karena dosa mereka ya. Ya, kita sekarang kembali ke coronavirus. Jadi sebenarnya kalau kita lihat coronavirus itu kan semacam penyakit sampar, wabah, ya. Ada ada konsekuensi ya, coronavirus dan akibat-akibatnya. Nah, ini adalah permulaan. Ini baru permulaan. 4 hukuman Allah pada semua penduduk bumi. Itu karena apa? Karena segala dosa-dosa mereka. Kali kalau kita mengkaitkan model model daripada coronavirus itu persis model seperti penyakit sampar yang melanda seluruh dunia, itu pandemik dan itu secara global. Coba kita lihat ya. Eh, Sebenarnya menurut 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 sejarah 4 hukuman Allah dalam sejarah Alkitab itu ada level-level. Sebenarnya ada level-level. Ada level yang skala lebih kecil, ada yang skala lebih besar. Nah, misalnya ini namanya level skala on a small scale, level skala yang kecil, skala kecil. Ya, ini ada campur dengan bahasa Inggris, tapi lihat ya bahasa Indonesia di sini. Ini adalah satu orang atau satu keluarga pada satu level individu, one person, one family. Levelnya cuma dalam satu keluarga. Jadi 4 hukuman itu bisa ada juga kalau satu keluarga ini atau satu orang saja tidak bertobat, dia akan mengalami hal-hal seperti ini. Karena hukum Tuhan sudah ada. Ya, pertama penyakit sampar. Penyakit sampar itu bicara tentang fisik ya, fisik, mental, emosi, penyakit ya, dan mati prematur. Jadi ada orang bilang, oh itu takdir. Kalau Tuhan belum tentukan kita mati, ya kita tidak mati. Tidak ada orang, Tuhan ingin semua orang umur panjang. Orang yang memilih untuk dia mau hidup lebih lebih cepat ya, dia hidup yang eh, ya tidak menjaga hidupnya, akhirnya dia bisa mati prematur ya. Ya, akibatnya ini karena penyakit ini orang bisa mati prematur. Kemudian juga ada yang disebut dengan kelaparan ya, unemployment, tanpa kerja, masalah keuangan, masalah hutang, masalah kemiskinan. Terus kemudian pedang. Pedang itu konflik dalam keluarga, kejahatan dalam keluarga, bahkan sampai ada yang saling membunuh anggota keluarga. Kemudian, nah ini semua ini hukuman-hukuman ini levelnya tidak selalu separah seperti yang ditulis ini. Mungkin masalah keuangan kecil lama-lama jadi besar, hutang kecil lama-lama jadi besar, miskin jadi besar, dan kejahatan. Tapi kalau ada masalah-masalah seperti itu sebenarnya itu bisa, harusnya orang sadar dan bertobat. 3 penghukuman ini bertujuan supaya mereka memiliki harapan dan kembali ke jalan yang benar. Ini untuk level yang lebih kecil. Nah, level yang lebih besar itu level yang sudah sampai pada level keluarga. Ini ini level 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 negara kita belum sempat terjemahkan. Tapi kita melihat ya, country itu artinya bangsa ya, daerah ya, bisa juga negara gitu, daerah tertentu dari satu negara. Nah, sama 4 penyakit ini sama prinsipnya, sama dengan yang tadi ya, sampar, kelaparan, pedang, itu sama terjemahannya. Cuma ini levelnya, duanya itu level daripada satu negara, satu daerah gitu, satu kota. Jadi ini boleh dikatakan bukan pandemi, tapi ini epidemi ya. Epidemi di mana terjadi di satu wilayah. Karena wilayah itu tidak
tidak taat pada Tuhan. Tuhan bisa menghukum mereka. Nah, dalam skala berikutnya adalah skala lebih besar ya. Skala lebih besar itu skala negara, skala negara. Tapi kalau kita lihat dalam skala negara ini, di sini ada tulisan, kalau orang bertobat, penghakimannya berhenti dan kemudian kedamaian kembali. Tujuan daripada 4 yang tadi, pestilence, famine, sword, semua 4 hukuman Tuhan itu, kalau mereka tidak bertobat, orang tidak bertobat, kesabaran Tuhan berhenti, ya, binatang datang. Nah, binatang akan membuat orang tertawan dan terbuang. Jadi kalau di sini kebalikannya, kalau mereka bertobat, penghakiman berhenti, ya, kedamaian datang lagi. Ini skala nasional, oke? Jadi gambarannya begini, kalau misalnya dosa itu sudah memuncak, maka dan Tuhan melihat tidak lagi ada harapan, kesabaran Tuhan itu berakhir dan datang penghukuman berupa binatang. Nah, ini kita lihat kan dalam sejarah di Alkitab, kita lihat dalam sejarah Alkitab bagaimana generasi orang Israel dan Yehuda itu akan dihukum. Di dalam Kejadian 15 ayat 16 dikatakan, tetapi keturunan yang keempat akan kembali ke sini, sebab sebelum itu kedurjanan orang Amori itu belum lengkap. Salah satu contoh adalah orang Amori. Orang Amori itu Tuhan sudah menghukum, ya. Tapi sesudah 4 keturunan baru mereka dihukum. Karena Tuhan melihat kejahatannya belum lengkap, belum full gitu. Ada masanya, oh ini belum full nih. Kalau sudah full, sudah tidak ada harapan, nih Tuhan akan hukum mereka. Nineve juga, contoh Nineve. Dulu kan Tuhan kirim Yunus ke sana. Yunus akhirnya membuat mereka berbalik dan mereka bertobat. Tapi setelah itu Nineve juga tetap jatuh dalam dosa dan akhirnya Tuhan juga hukum Nineve-nya. Jadi Nineve itu akhirnya sebenarnya dihukum juga. Pada waktu Yunus datang, mereka bertobat. Nah, ini contoh juga di pada level nasional. Sebagai contoh adalah Sodom dan Gomora, di satu daerah di Sodom dan Gomora. Pada waktu itu Abraham datang. Malaikat datang pada Abraham dan malaikat berbicara atas nama Tuhan supaya Abraham itu tahu bahwa Tuhan akan datang menghukum Sodom dan Gomora. Dan waktu itu Abraham berdoa. Berdoa syafaat sampai menawar Tuhan. Tuhan, bagaimana kalau ada 50 orang Tuhan? Bagaimana kalau ada 30 orang? Bagaimana kalau sampai 10 orang? Terakhir kan Abraham bilang, jangan kiranya Tuhan murka kalau aku berkata sekali lagi. Sekiranya 10 didapati di sana, firman-Nya, aku tidak akan memusnahkannya karena yang 10 itu. Tuhan juga perhatikan sebelum Tuhan memusnahkan satu kota, ada nggak orang benar di sana? Ada nggak orang yang percaya yang sungguh-sungguh mencari Dia? Dan di situ Abraham memohon, kalau ada 10 orang, Abraham berpikir ada Lot, ya, ada istrinya dan ada anaknya. Dan mungkin kalau anaknya 2, ya ada 4 gitu. Itu mungkin ada yang Lot bagikan kebenaran dan ada banyak orang sekitarnya yang bertobat. Tapi rupanya tidak ada satu orang pun. Di Sodom dan Gomora itu jahat banget. Cuma Lot aja satu keluarga yang takut akan Tuhan. Jadi waktu dimusnahkan, semuanya dihancurkan, malaikat datang, ambillah Lot itu, ya. Nah, ini gambaran juga secara singkat, ini pengetahuan kita, dan saya juga baru lebih jelas lagi bagaimana sejarah di Israel dan Yehuda pada masa itu, bagaimana Tuhan menghukum. Ini kan hukumannya itu sudah binatang, ya. Nah, di situ ini tidak perlu diterjemahkan, kita lihat sini saja. Ini kerajaan Israel Utara. Kerajaan Israel Utara ini kerajaan yang memang kita lihat kemarin kan di peta-peta gambar itu, mereka sudah sangat jauh dari Tuhan. Bahkan mereka semua sesudah Yerobiam, kan habis Salomo kan ada Rehobiam di Yehuda, kemudian ada di sebelah kanannya di Yerobiam. Yerobiam itu tidak percaya Tuhan, tapi Tuhan pakai untuk penghakiman karena Rehobiam anaknya pada Salomo itu tidak benar. Jadi terpecahlah mereka utara dan Yerobiam. Kemudian mereka turun temurun hampir semua jatuh di Israel Utara seperti itu. Kalau yang Yehuda masih ada
ada turun naik tuh, ada raja yang baik, ini raja yang tidak baik, raja yang baik tidak baik dan seterusnya. Tapi kalau yang di utara ini mereka sudah jahat terus, akhirnya Tuhan kirimlah seperti beast, binatang. Artinya binatang itu menggantikan pemerintah mereka. Makanya diganti oleh Assyria. Assyria. Nah setelah itu Yehuda diperingatkan. Yehuda itu kan di Israel Selatan. Nah dia tidak taat. Akhirnya negara Babilonia yang menggantikan, menjamah dia. Ya. Tapi Babilonia ini juga kemudian di sini Assyria ini kan di sini Assyria. Assyria itu yang menduduki Israel, dia juga dihukum Tuhan. Akhirnya dia digantikan oleh Babilonia. Babilonia ini dihukum Tuhan juga digantikan dengan Persia. Persia juga dihukum Tuhan digantikan oleh Yunani. Yunani dihukum Tuhan digantikan oleh Romawi. Jadi pada zaman terakhir ini waktu Tuhan datang, kerajaan Romawi yang berkuasa. Kemudian Romawi digantikan oleh orang-orang barbar, orang-orang yang tidak percaya pada Tuhan. Itu kejadian bagaimana Tuhan merubah bangsa itu karena pemimpin-pemimpin. Kita akan lihat lebih detail lagi besok. Kita lihat bagaimana raja-raja berubah hatinya. Nah, ini kita lihat gambaran saja bagaimana Tuhan bisa rubah. Jadi sekarang yang ketiga, level yang lebih besar. Level yang lebih besar itu level seluruh dunia. Seluruh dunia itu tadi kan 2 nasional. Sekarang yang kedua level seluruh dunia. Pada masa lalu yang seluruh dunia di mana Tuhan membinasakan seluruh dunia cuma terjadi 1 kali, yaitu pada waktu Nuh. Ya, ada 8 orang yang selamat. Ya, 8 orang yang selamat. Dan dibuatkan Tuhan pada waktu kiamat. Memang ada 1 kali lagi di mana Tuhan membinasakan seluruh bumi, dan tidak semua orang yang akan masuk surga. Ada banyak orang yang pada masa terakhir tetap mengeraskan hatinya dan mereka tidak selamat. Itu nubuatan ke depan. Ya, kita tidak tahu masanya. Bisa besok, bisa lusa, bisa generasi akan datang. Tapi akan ada satu masa di mana masa itu sama seperti kejadian pada masa Nuh. Di Yeremia 32-30 kan kita sudah lihat kemarin itu, pada saat mereka semua sudah seluruhnya menyimpang di dalam kebenaran, dikatakan Yehuda sebelum diganti, dia raja-rajanya, para pemimpin politik, para pemukanya, pada pemerintahan lokal, imam-imam, pemimpin agama, dan nabi-nabi, mereka yang mengajar firman Tuhan sudah berbalik kepada jalan Tuhan. Semua telah menyimpang. Nah, di sini semua orang, kalau semua orang sudah menyimpang, bangsa itu akan dibinasakan Tuhan. Itulah yang Tuhan sampaikan pada waktu Yeremia. Ya, kita lihat di Yeremia 32-30, sebab orang Israel dan Yahuda hanya melakukan yang jahat di mataku sejak masa mudanya. Sungguh orang Israel hanya menimbulkan sakit hatiku dengan perbuatan tangan mereka. Demikianlah firman Tuhan. Jadi Tuhan akhirnya menghukum mereka. Nah, di Perjanjian Baru, kita lihat di Perjanjian Baru. Waktu itu Yesus pernah menangisi Yerusalem. Ya, kenapa Yerusalem itu dia tangisi? Ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, menangislah dia. Tuhan bisa menangis melihat satu kota. Bayangkan, Tuhan menangis. Yerusalem yang dibanggakan Tuhan. Wahai, betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Sebab akan datang harinya bahwa musuhmu akan mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengepung engkau dan mengkibit engkau dari segala jurusan. Dan mereka akan membinasakan engkau beserta dengan pendudukmu dan pada tembokmu. Mereka tidak akan membiarkan satu batu pun tinggal di atas batu yang lain, karena engkau tidak mengetahui saat bila mana Allah melawat engkau. Jadi Yerusalem pernah ditangisi, dan memang tahun 70-an Yerusalem kan dihancurkan. Bait Allah dihancurkan. Pada Tuhan datang satu waktu di bait suci, dan Tuhan bilang, rumahku adalah rumah doa, tapi kamu menjadikan sarang penyamun. Yang mengusir sebuah pedagang. Gereja, bait Allah, kok dijadikan tempat bisnis gitu. Tuhan marah gitu. Harusnya rumah itu jadi rumah doa. Jadi itulah orang-orang Yerusalem yang sudah menyimpang jauh daripada Tuhan. Yerusalem pun bisa dihukum, apalagi kota-kota yang lain. Ya, kota yang
yang penuh dengan sarang penyamun, penjudian dan sebagainya, Tuhan bisa hukum pada masa sekarang gitu. Oke. Nah, ini bagian terakhir Tuhan bilang begini di Matius 24. Ini Matius 24 berisi tentang nubuatan. Tentang pada hari dan saat itu tidak ada seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di surga pun tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Jadi bukan berarti kita mengatakan waktunya sudah dekat, bulan depan, tahun ini, masa ini sudah akan kiamat. Tapi tidak ada yang tahu, ya. Tapi modelnya kita bisa bayangkan. Sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Ya, seperti zaman Nuh. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah makan dan minum, kawin, mengawinkan, sampai pada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka. Demikianlah pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Pada waktu itu kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada 2 orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari di mana Tuhanmu datang. Ya, tapi ketahuilah, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Kedatangan pada zaman akhir dikatakan di dalam di mana di sini di Matius 24 itu seperti zaman Nuh. Tiba-tiba air bah datang. Kita seperti kemarin di Manado, kita tidak tahu kan kalau hujan datang. Tiba-tiba hujan datang. Itu airnya cuma 1 hari. Bagaimana kalau hujan itu 2 hari? Bagaimana kalau hujan itu 3 hari? Pasti akan membuat banyak orang kelaparan, tidak bisa makan, dan mungkin rumahnya akan hancur. Itu air bah itu 40 hari hujan tanpa berhenti. Nah, kedatangan Anak Tuhan itu bisa datang seperti itu, seperti pencuri, seperti hujan yang muncul. Dan dikatakan ada 2 orang lagi jalan di ladang, tiba-tiba satu diangkat ke sorga. Nah, COVID ini kan datang seperti itu ya. Orang tiba-tiba kena COVID, plak, dia bawa ke rumah sakit, meninggal, langsung pergi. Kiamat bisa berarti juga orang dipanggil Tuhan, ya kan? Tidak perlu semuanya hancur. Kita dipanggil Tuhan, sudah kiamat lah bagi kita. Jadi Tuhan nasihatkan kita untuk apa sekarang? Berjaga-jagalah. Berjaga-jagalah. Pakailah pialamu, selalu hidup di dalam Tuhan. Hiduplah benar selalu. Jangan biarkan keluarga kita, anak-anak kita, jangan biarkan semuanya hidup sesuka semau gue saja. Hidupnya tanpa takut akan Tuhan. Ini masanya untuk kembali pada Tuhan, kembali pada dasar di mana orang-orang harus mencari Tuhan sungguh-sungguh, dan biar kalau Tuhan benar-benar melihat ada pertobatan yang besar di dalam kota ini, dalam keluarga ini, itu hukuman itu bisa berakhir, ya. Jadi jangan berpikir cuma sekedar vaksin, cuma sekedar protokol yang bisa menghilangkan kita dari sampar seperti ini, model COVID seperti ini. Mulai dari dasar, mulai dari fondasi, yaitu takut akan Tuhan. Dan kalau itu terjadi dalam kehidupan kita, saya percaya Tuhan itu iya dan amin. Dia akan mengampuni segala dosa kita seperti yang kita dengar minggu yang lalu. Kemarin, jika umat Tuhan merendahkan diri, mencari wajah Tuhan, berbalik dari jalan-jalan yang salah, maka Tuhan akan mendengar dari sorga, mengampuni dosa mereka, dan memulihkan mereka. Ini saatnya untuk kita merendahkan diri sekali lagi, cari wajah Tuhan, dan berbalik dari jalan-jalan salah. Dan kita mungkin tidak bisa merubah bangsa, kita tidak bisa merubah Amerika, kita tidak bisa merubah Prancis, kita tidak bisa merubah Indonesia, tapi kita bisa merubah dalam skala yang lebih kecil. Skala paling kecil adalah diri kita sendiri. Skala yang kedua adalah keluarga kita. Skala yang ketiga adalah gereja kita. Skala keempat mungkin adalah kota kita, komunitas kita. Bagikanlah firman Tuhan untuk mereka kembali ke dalam jalan Tuhan. Biar suara-suara Nabi Yeremia, suara-suara Nabi Yeskiel muncul lagi pada saat ini. Dan wahyu, kitab-kitab wahyu kan, surat kepada pesan Tuhan pada 7 jemaat pada kitab wahyu kan istilahnya bertobatlah.
Ya, bertobatlah supaya aku tidak mengangkat kaki diam. Kembalilah pada kasih yang mula-mula. Kembali pada jalan yang seharusnya Tuhan inginkan. Amin. Amin. Oke. Jadi itu yang kita bahas hari ini, dan biarlah ini jadi fondasi yang kuat pada kita. Dan kita akan lanjutkan besok dengan topik yang masih sekitar sini supaya kita lebih kuat lagi dasarnya dan mengerti itu. Oke, ada pertanyaan? Ada. Kalau mau Apa itu dokam? apa? Do. Oh, yang ayat tadi. Luk, Iya. Lukas, Lukas, Lukas. Lukas. Ya, Lukas. Lukas. Ya, ini bahannya cukup batik hari ini ya. Eh, Lukas. ya, Iyo. Kita mau tanya apa? Tagat sukar. Baca ulang no. iya, ya. Nanti kita akan kirim selalu ke Pak Kalenda atau di grup ya. Ini bahan ini. Jadi kalau mau diulang-ulang lagi, lihat lagi, kan kita akan bicara mungkin terlalu cepat. Ini bisa diulang-ulang lagi. Jadi bahan itu bisa disimpan Iyo. David jangan terlalu di cepat. komputer. Ya, Terlalu nanti cepat. ulang lagi. Hari ini terlalu cepat ya. Cepat. Iyo. eh, Kadang memang kita tidak ingin jadi lama, itu aja masalahnya. Jadi kadang kita lihat bahannya panjang, kita sedikit cepat ya. Mungkin bisa besok lebih pendek, lebih lambat ya. Dan bahannya lebih sedikit. Apa? Apa berarti bisa ulang lagi, baca lagi ya. Eh, Intinya itulah. Jadi ada 4 hukuman dan bagaimana kita harus responnya. Tujuan Tuhan bukan sekedar menghukum, tujuan Tuhan supaya kita bertobat ya, berbalik pada jalan Tuhan. Dan saya harap ini bisa dibagikan pada orang-orang, siapa saja yang ini bisa dengarkan dan bisa dapat kekuatan dari itu. Jadi itu orang boleh Itu bilang bisa simpan kan? Kalian bisa simpan kan kalau file PowerPoint yang kita kirim di grup, taruh di laptop kan? bisa. Cuma yang kemarin itu masih perlu. Apa? Banyak. Kayaknya mesti Oh, print kemarin dan yang ya. kemarin dulu. Ini ya. Oke. Itu. Oke, oke. Nanti mau print. Lebih. Kalau mau print boleh. Ya, kalau Iya, nggak ada nanti. printer di. Ya, so rusak. Oh, ya. Yang Pak katanya kemarin dulu itu dah. Yang Pak katanya Nanti kemarin nanti kan. kalau enggak kita print, kita kirim ke sana juga. Oh, boleh juga. Nah. Iya. Oke, kita berdoalah ya. Bapak, terima kasih Bapak untuk hari ini apa yang kami bahas. Biar ini jatuh pada tanah yang subur, berbuah bagi orang yang mendengarkan, dan berdoa supaya semuanya baik-baik saja, semua sehat-sehat hari ini, semua dalam perlindungan Tuhan. Kami percaya
Engkau sudah menanggung segala dosa dan pelanggaran kami di kayu salib. Tidak ada kutuk lagi. Kalau kami mengaku di hadapan Engkau, kami akan dipulihkan. Tidak ada penghukuman lagi, tidak ada ketakutan, tidak ada hukuman lagi. Kau akan membuat kami diberkati, berkati dalam kesehatan, berkati dalam kerja, berkati di dalam semua usaha kami. Terima kasih Bapa. Berdoa supaya bahan-bahan ini bisa tersebar dan banyak orang bisa mendapatkannya, dan ada pertobatan yang nyata daripada kelompok-kelompok yang kecil sampai kelompok yang besar. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke, ya. Udah ya.